apa yang mati ini sudah dikencang setengah kemari tubuhnya. Ya gimana ya Allah? Sampai Allah kan udah percaya pada kuasa saya. Percaya ya Allah, tapi ini kan tetap penasaran kalau nggak pernah lihat. Kalau nggak pernah lihat, tetap penasaran ya Allah. Akan bisa mengganggu keusahaan ibadah saya nanti. Kalau ini terus keadaan daripada jiwa saya. Nah akhirnya Nabi Ibrahim disuruh Huz arba'ata priori. Kalau begitu ambil pakai dulu. Ada yang katakan pertama lam, kemudian merak, ayam, dan gagak. Ini 4 semuanya jantan, semua jantan. Nah, kemudian begitu dia kumpulkan, sembelih sudah semuanya, sembelih. Kemudian begitu sembelih, cabut bulu-bulunya, aduk jadi satu, cincang bulu dagingnya, campur aduk jadi satu. Nah dia bercampur aduk jadi satu, maka kau taruh daging-daging yang sudah campur ini di 4 gunung. Pertama taruh dia di gunung sebelah timur, sebagiannya taruh di gunung sebelah barat, sebagiannya taruh di gunung sebelah utara, sebagiannya taruh di gunung sebelah selatan. Tapi yang kau pegang harus ini kepalanya saja. Kepalanya saja kau pegang. Nah setelah habis dipencar itu daging-daging burung, maka coba panggil dia sekarang. Ayam, gagak, semua daging terus jalan bagikan iring-iringan semut. Masing-masing mencari kepalanya. Daging-daging itu masih dalam keadaan menjadi daging. Nah kemudian tiba-tiba bulu-bulu yang sudah cabut itu pun tumbuh kepada tubuh masing-masing. Nah barulah Nabi Ibrahim tenang, berhenti dia penasaran. Ini diperlihatkan. Begitu juga yang terjadi pada Uzair. Uzair juga mengalami seperti itu. Tetapi kalau Uzair ini yang dilihat bukan bangkai, tapi adalah desa. Desa karena pada masa dulu kan banyak yang diazab penduduknya sampai mati semuanya. Akhirnya bangunan-bangunan saja yang masih ada. Sudah ada yang sudah ambruk, ada yang sudah diterbangkan atapnya oleh angin, ada yang betul-betul tidak ada lagi penghuninya. Kalau sudah begini, gimana cara Allah nanti menghidupkan kembali desa ini menjadi desa yang mempunyai penduduk? Dia terus penasaran. Tapi penasaran ini sebenarnya menjadi bukti bahwa dia sebenarnya kagum terhadap bahwa Allah kuasa. Akhirnya Allah juga menilai dia seperti menilai Nabi Ibrahim. Maka dia membawa pertama perasaan anggur. Kemudian dia bawa juga korma tim dengan keranjang. Dia pergi musafir. Pada pertengahan hari dia ngantuk. Lalu karena ngantuknya ini dia ikat hemarnya. Dia tidur di bawah pohon kayu. Karena hemar ini sudah tidak ada lagi yang dimakan karena dia diikat, maka matilah hemar itu kelaparan. Sampai busuk, dia tidak pernah cium bau busuk itu selama oleh si Uzair. Kemudian sampai kering tulang-tulangnya semua remuk, hanya beberapa bulan yang masih utuh. Pada saat itulah dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomel, kurang ajar, siapa yang ngambil hemar saya kok tiba-tiba digantikan dengan ini tulang berulang. Jangan anggap saya ini adalah haji, dia suka masukkan tulang berulang. Masa dia tukar hemar yang bagus-bagus dia tulang berulang? Di saat itulah ditanya, berapa lama kau tidur di sini? Setengah hari atau mungkin sehari ya. Coba kau lihat itu. Rasan anggur yang kau bawa yang terlibat. Gimana dia katakan? Masih utuh. Makanya saya yakin bahwa dia masih tadi pagi saya tidur. Lihat itu, keranjang yang berisi tim, yang berisi korma, masih utuh, masih basah. Tapi 100 tahun kau sudah tidur di sini. Lihat itu tulang belulang daripada hemar. Nah sekarang kalau kau ingin buktikan, karena kau kan penasaran bagaimana cara saya menghidupkan desa yang sudah mati.
Kalau kau ingin buktikan sekarang, coba kau perhatikan bulan-bulan ini. Nah, diperhatikan satu persatu tulang-tulang itu tersambung. Sampailah dia menjadi kerangka tanpa daging. Tidak perhatikan lagi. Tiba-tiba dari itu si tulang belulang tumbuh daging. Bisa ya? Akhirnya dari daging-daging ini tampak kulit, lalu tumbuh kulitnya. Dari kulit-kulit itu tumbuh bulu-bulunya persis seperti pada saat dia ikat di bawah pohon kayu itu. Akhirnya dia pulang ke rumah, tiba-tiba di rumahnya terdapat seorang nenek-nenek, orang perempuan tua. Nek, kenapa tinggal di rumah saya? Ini kok tiba-tiba mengatakan saya tinggal di rumah saya. Siapa? Saya yang punya ibu saya. Uzair itu sudah ratusan tahun mati. Saya ini cucunya. Saya cucunya. Makanya ini saya yang Uzair itu. Coba diingat-ingat. Gimana ciri-cirinya Uzair? Cirinya Uzair dari segi nama postur tubuh, kayaknya dia ini Uzair itu. Tapi ada yang paling khusus, dia hafal kitab Taurat. Suaranya juga merdu dalam membaca kitab Taurat. Saya juga hafal kitab Taurat. Suara saya merdu membaca kitab Taurat. Katanya, akhirnya itu dibuktikan, barulah si nenek ini percaya bahwa itu adalah Uzair. Kemudian diundang orang banyak, astaga ini ternyata Uzair ini anak Allah. Anak Tuhan ternyata si Uzair ini. Sudah 100 tahun menghilang, sekarang dia kelihatan masih seperti dulu, masih gagah. Akhirnya sampai Allah menurunkan firman-Nya, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa laqad kafara alladziina qalu inna Uzairan ibnullah. Tapi hukumnya orang yang mengatakan Uzair ibnullah, orang Yahudi tetap mengatakan sampai sekarang. Tapi kalau sekarang dibantah, dia mengatakan kata ibna di sini bukan berarti anak yang keluar dari rahim, tetapi adalah sebagai kinayah dari betapa dia dicintai oleh Allah. Sama dengan pengakuan kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah, bukan seperti anak yang dilahirkan dari rahim Allah, tetapi adalah dia dicintai oleh Allah sebagaimana ayah mencintai anaknya, kata mereka. Kalau musannif rahimahullah ta'ala, karena dia juga untuk bisa mempengaruhi ketenangan jiwa. Nah, ini artinya apa? Syu'arul basyirah itu akan dapat menjadikan sesuatu yang nampak menjadi ayat-ayat Allah yang lalu bisa diantarkan sampai ke dalam hati, sehingga nanti lama-kelamaan hati itu akan menjadi bersih, bisa lalu melihat sesuatu dengan justru pertama su'aul basyirah, sehingga melihat sesuatu ini menjadi tanda-tandanya Allah. Itu adalah ada Maha Kuasa Maha Esa. Qala fakadzalikal awliya'u, maka begitu juga para wali, yuzhirullahu lahum al-karamat, Allah menampakkan bagi mereka akan karamah. Untuk apa? Ta'diban linusufusihim, yaitu sebagai pendidikan bagi jiwa mereka, wa taziban laha, dan untuk sebagai pengatur baginya supaya dia menjadi hati yang bersih, hati yang teratur, hati yang terarah, tidak sebentar-bentar itu, sebentar-bentar ini, sebentar-bentar macam-macam. Wa ziyadatan lahu, dan sebagai tambahan keyakinan bagi mereka. Intaha kalamu Abi Nasr, sudah selesai ucapan daripada Abu Nasr. Wa qala ba'dul ulama, lalu berkata sebagian ulama, ma ra'aitu hadhil karamati, tiadalah aku melihat karamat-karamat ini illa ala aidil balha, kecuali atas tangan orang-orang yang lemah pikirannya. Di dalam makna nanti ada juga kalimat balha ini di dalam ayat ulumuddin. Minas sadiqin, daripada orang
sedikit. Artinya gini, itu memang kan pada dasarnya tafakur ya, tafakur, berpikir. Nah, tapi kalau berpikir ini justru akan membuat hati menjadi masyghul dengan sesuatu yang ada berupa alam nyata ini, maka dia coba mulai untuk menghentikan fungsi daripada pikiran. Lalu dia fokus menggunakan hatinya. Fokus menggunakan hatinya untuk zikir. Jadi para ahli tasawuf itu memang membedakan antara pikir dengan zikir. Kalau otak itu adalah pikir, kalau hati adalah zikir. Tapi kadang-kadang pikir itu lebih sulit daripada zikir. Itu seperti dalam inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari Jadi pikir ini kadang-kadang lebih sulit. Maka kalau pikir itu justru membuat hati masyghul untuk ingat kepada Allah Ta'ala, dia coba berlatih untuk sedikit demi sedikit menghentikan fungsi pikir ini, lalu dia lebih menonjolkan fungsi daripada zikir dan hatinya. Sehingga itu sebabnya maka sebagian daripada ulama mengajarkan kepada kita, kalau ingin supaya bisa cepat memperoleh sifat daripada sholat itu sholat yang khusyuk, maka coba hentikan fungsi daripada pertama pikir. Artinya begitu kita tawajuh kepada Allah untuk siap-siap takbiratul ihram, kosongkan sudah pikiran ini. Kemudian yang kedua, fungsi daripada mata. Yang ketiga, fungsi daripada telinga. Sehingga apapun yang lewat di hadapan kita tidak akan mengusik khusyuan kita. Apapun yang kita dengarkan tidak akan terusik akan khusyuan kita. Seperti yang alami oleh Urwah bin Ikrimah, kemudian seperti yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Ini adalah gambaran-gambaran daripada khusyuan. Begitu juga beberapa waliullah yang dikisahkan dalam kitab-kitab lain. Ada seorang waliullah untuk menguji khusyuannya dalam beribadah, dia sengaja pergi ke tempat padang pasir yang sangat banyak binatang buas. Di sana ada hyena, di sana ada juga harimau, ada singa. Pokoknya semua binatang buas ada. Binatang buas ada. Akhirnya di tempat itu dia latih khusyuannya dalam sholat. Maka pada saat dia sholat itu terus berdatangan binatang buas menggigit dia. Cuma bedanya tidak mempan dengan gigitan itu. Cuma dia tidak terusik. Justru pada saat para hyena, para harimau, para singa tidak mampu, artinya kelelahan, tidak mampu menggigit tubuh daripada beliau ini, akhirnya banyak yang pingsan. Banyak yang pingsan, tidak sampai mati itu. Binatang-binatang buas kelelahan dia. Kenapa dia kelelahan? Karena dia kelelahan itu saling tabrak dengan temannya sendiri untuk menjarak tubuh daripada seorang saleh ini. Akhirnya banyak yang pingsan. Barulah dia salam ke kanan, salam ke kiri. Tiba-tiba dia puluhan daripada serigala-serigala itu terkapar dalam keadaan mabuk pingsan. Singa dan harimau. Nah, lalu diilhami oleh Allah Ta'ala. Berarti barulah dia tahu bahwa semua ini tidak mempan menggigit tubuhmu di saat kau sholat, itu untuk menguji khusyuan. Berarti dia tidak rasakan sedikit pun. Dia tidak rasakan sedikit pun. Nah, inilah ukuran daripada khusyuan seorang. Dan kalau kita ukur sholat kita dengan beliau semacam ini, baru tinggal sedikit saja di hidung kita direpas. Ya Allah. Ini berarti kan kita membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk riadah sholat, latihan sholat, supaya bisa untuk mencapai makom salat khusyuk ini. Oleh sebab itu ada beberapa waliullah tidak pernah menganggap dirinya bahwa dia sedang salat praktik, tapi dia latihan sholat.
sebagai salah satu bentuk tawaduknya. Dia tidak pernah mengatakan sholatnya itu sudah bagus, tapi dia tetap mengatakan mudah-mudahan bisa diterima satu saja sholat saya yang saya lakukan seumur hidup ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja diterima, kita saya bersyukur. Karena dia tetap menganggapnya sedang latihan sholat, sedang latihan sholat. Nah itulah sebuah kehusyuan. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa kana rajulun min lagi yashabu Sahla bin Abdul Jumarinya yang wudhu itu supaya menjadi emas dan perak. Qala Sahal, maka berkata Sahal memperingati orang ini, jangan menginginkan material ketika kamu melakukan ibadah. Keinginan kamu ini adalah berikan tangisan seorang bayi. Ama alimta, apa kau tidak tahu? Annas subyana, bahwa anak-anak idza bakau, apabila mereka menangis, khas-khasatan, lalu mereka diberikan akan permainan peluit, liyastagilu biha, supaya mereka bisa sibuk dengan, artinya diberikan mainan yang menangis itu. Dengan diberikan mainan, dia berhenti menangis. Nah, jadi kayak itulah perasaan engkau ini. Jadi masih seperti itu perasaan. Jangan engkau mengharapkan melakukan ibadah lalu diberikan material langsung jadi balasan. Wa haka Ja'far al-Khalidi. Kemudian meriwayatkan juga Ja'far al-Khalidi menceritakan tentang Pak Adil Budai. Apa yang diceritakan ini adalah suatu kisah yang diceritakan oleh Junaid radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha daripadanya. Qala ja'ani Abu Hafsin, telah datang kepadaku oleh Abu Hafsin An-Naisaburi maratan, datang kepadaku oleh Abu Hafsin An-Naisaburi maratan pada satu ketika. Wa ma'u Abdullah Ar-Rabati, Ar-Rabati ini bersamanya adalah Abdullah Ar-Ribati, mungkin Ribati benar. Wa jama'atun, dan sekelompok orang bersamanya. Wa kana fihim rajulun aslau, wa kana fihi rajulun aslau, dan ada di tengah-tengah mereka seorang laki-laki botak, kalilul kalam, dia jamaah sekali ngomong orang ini. Faqala yawman li Abi Hafsin, maka berkatalah dia pada satu hari bagi Abi Hafsin, qad kana fi man madha, sesungguhnya telah ada pada orang-orang terdahulu, lahumul ayatul zahiratu, bagi mereka itu ada tanda-tanda yang nyata, bukti-bukti nyata, keramat lah yang dimaksudkan sini. Yakni dia al-karamat, yakni dia yang dia masukkan dengan ayatul zahirat itu adalah karamat. Alaysa laka syai'un min dzalika, sementara kau tidak punya seperti itu, kata laki-laki ini kepada Junaid. Pada Imam Junaid yang diklaim sebagai apa? Sebagai salah satu mazhab dalam ilmu tasawuf. Faqala lahu Abu Hafsin radhiyallahu anhu, maka berkatalah baginya oleh Abu Hafsin radhiyallahu anhu, faja'a bihi ila suqil Haddadi, maka datanglah dia dengan orang itu kepada pasar orang-orang yang tukang besi, ila kirin azimin, kepada sebuah keran yang besar. Jadi keran yang besar tempat menunggu besi, pandai besi. Ahma fihi hadidatan azimatan, maka tukang besi itu membakar pada keran itu hadidatan azimatan, besi yang besar sekali, kayak tiang listrik lah ukuran besar itu si besi dibakar di keran itu. Pada khalayadahu, maka dia pun memasukkan tangannya fil pada keran itu, pada keran yang dipakai membakar besi. Akhadal hadidatan muhmata, maka dia pun mengambil akan besi yang dibakar itu. Jadi sedang jadi api itu besi, sedang jadi api yang begitu membara. Fakhraja, maka dia mengeluarkannya. Kan ini kan banyak yang begini. Sampai sekarang masih banyak orang yang seperti ini. Orang-orang yang ini
suka bikin minyak dari kelapa hijau itu. Pegang bagaimanapun dia mendidik, justru dia pegang itu dia dingin, gaul itu minyak yang dingin dengan tangan. cari minyak. Bahkan berapa banyak juga dagang-dagang pisang goreng yang mengamalkan semacam ini. Dia tidak lagi menggoreng pakai tidak lagi menggoreng pakai sendok, dan goreng pakai tangan sendiri. Goreng, sehingga kan ada tersebar di YouTube seorang preman itu ingin memalak seorang dagang gorengan. Ya katanya si preman itu orang sakti, keluarkan golong biar dia coba tebas-tebasan. Akhirnya diperlihatkan bahwa dia goreng pisang gorengnya pakai tangan. Terkejut itu preman, kemudian terkejut dia belum percaya benar. Akhirnya dia ambil minyak yang mendidih itu digunakan untuk membasuh mukanya dagang gorengan ini. Nah ini masih banyak ya seperti itu sekarang, masih banyak. Artinya apakah itu sebuah keramatan, sebuah maunah? Karena berbeda. Sebuah maunah, sebuah keramatan. Ya Allah bawa Allah bagaimana hakikatnya, ya mesti masih ada seperti itu. Nah, adapun yang disaksikan oleh beliau ini adalah sebuah keramatan, sehingga besi yang begitu membara dia menjadi dingin di tangannya. Aqala lahu yuzika hada, maka dia berkata, membuat kau menjadi sedih akan hal ini. Fasa'ala ba'duhum an makna izhari dalika, maka menanya sebagian mereka daripada penampakan hal itu, minafsi daripada dirinya. Faqala kana musyarrafan ala halihi, maka dia pun mengatakan adalah dia orang yang dimuliakan atas kelakuannya. Fasya ala halihi, maka dia pun takut atas keadaan semacam itu. Artinya bukan dia bangga, cuma dia ingin memperlihatkan bahwa bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Tetapi dia yang membuktikan hal itu justru nangis. Jangan sampai hal ini membuat menjadi ujub itu. Ayat dia berubah atasnya. Illam yazhar, jika tidak nampak lalu jadikan. Dan nampak baginya juga itu. Fahassau bidzalika syafaqatan alaihi, maka khususkan dengannya sebagai suatu bentuk kasihan, belas kasihan atasnya, wasianatan dihari, dan sebagai pemeliharaan bagi kelakuannya, waziyadatan di imanihi, dan sebagai tambahan bagi kepercayaan terhadap Allah. Bal rubbama yang paru'an hal arifuna, bahkan boleh jadi lari daripadanya orang-orang arifin. Artinya apa? Kebanyakan ini arifin tidak mau kelihatan keramat itu, tidak ingin keramat. Para arifin itu yang betul-betul alim-alifah tidak mau sama sekali. Karena apa? Betapa banyak orang-orang menjadi seperti yang digambarkan tadi, tertipu dan keramat. Akhirnya apa? Allah mencabut akan keramatannya itu. Dia berhenti menjadi orang yang soleh, dia berhenti menjadi orang istiqomah. Jadilah dia menjadi tawanan setan dan iblis. Sehingga setelah itu dia justru su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia takut. Wa yakhafu min hal muhaqqiqun, dan takut daripadanya orang-orang yang haqiqun al-haqiqah. Kalau ba'du salati, telah berkata sebagian daripada ulama-ulama salaf, al-taquma yukhada'u bihil awliya, paling licin, paling lembut, paling halus akan ujian yang ditipu dengannya para wali, al-karamah. Ini yang paling licin ini. Paling licin, tidak kelihatan sedikit pun menjadi satu ujian. Artinya begini ya, kemungkinan kalau memang dia datang dari Allah, itu Allah memperlihatkan dia bahwa dia sudah bersih hatinya. Tapi kalau dia datang dari setan, dari iblis, wah bahaya. Bahaya. Bisa-bisa nanti dia apa? Dia mempertuhankan iblis. Iblis memperlihatkan dirinya dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saya inilah Tuhan yang selama ini kau sebut-sebut, karena saya sudah sangat rela terhadap dirimu lantaran redahmu terhadap dengan wirid-wiridku yang banyak, dengan kesucian hatimu.
Mungkin kalau saya berikan kau tanpa berhadapan, kau tidak percaya kata daripada iblis itu. Tapi sengaja saya ini hadir di hadapanmu, menampakkan diri seperti ini, supaya kau betul-betul yakin bahwa apa yang saya katakan pada dirimu ini adalah benar datang dari Allah. Saya ini Allah. Artinya apa? Sekarang ini saya katakan langsung kepadamu tanpa perantara siapapun. Kamu saya bolehkan untuk melakukan apa saja. Yang diharap-harapkan oleh orang ahli pakai itu boleh kau lakukan. Ini saya katakan langsung kepada kamu supaya kau tidak ragu-ragu. Saya ini Tuhan. Saya sudah mencatat semua kebangsaanmu, sehingga betapapun besar kejahatanmu tidak akan mempan untuk mengurangi bentuk kebaikan, ukuran daripada kebaikan kemuliaan. Kata si iblis, wah, orang semacam itu bangga dia. Akhirnya dia kumpulkan berapa penjudi, berapa dagang tukang minuman, berapa perempuan. Dia terus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Terus diiming-imingi terus oleh iblis itu. Pokoknya apapun kau lakukan tidak akan mempan dosa pada dirimu. Kebaikanmu sudah begitu banyak, tidak akan bisa terkurangi oleh kejahatan betapapun besarnya dengan hitungan jari. Nah, itu orang-orang tertipu. Makanya para ahli hakikat, ahli marifat sangat takut terhadap yang namanya karamah. Nah, jadi itulah sebabnya dikatakan bahwa paling licin apa yang ditipu para wali adalah karamah. Wal-ma'una dan pertolongan-pertolongan. Wadukira an Abi Habsin, dan diriwayatkan juga daripada Abi Habsin al-Ghazali dan lainnya, annahu kana jalisa, bahwasanya dia sendiri ini Abu Habsin berdiri duduk. Wa haulahu ashabu, dan di sekitarnya banyak sahabat-sahabatnya. Qala panadala zabiyun minal jabal, turunlah seekor pijan dari gunung. Turun seekor pijan dari gunung. Fa baraka indahum, maka nyempung itu si pijan di tengah-tengah mereka. Nyempung dia langsung. Qala, lalu Abu Habsin berkata, fabaka, maka dia pun menangis. Fabaka Abu Habsin, nangis dia. Nangis. Fasu'ila an bukahi, lalu ditanya tentang sebab menangisnya. Kenapa Tuhan menangis? Bukankah ini suatu kemuliaan? Nangis dia. Faqala, maka beliau berkata, kuntum hauli, kalian ini berada di sekeliling saya. Ketika kalian berada di sekeliling saya sebagai seorang yang ingin memuliakan tamu, kalian tamu saya yang patut saya muliakan. Awaqa'a fi qalbi, maka jatuhlah di dalam hati saya, an law kana li syatun, seandainya kalau ada bagiku seekor kambing, lazabahtu lakum, niscaya saya akan sembelih dia buat kalian. Artinya begitu saya ingin memuliakan kalian, seandainya kalau saya punya seekor kambing, saya akan langsung sembelih. Kalau saya bikin menjadi sayur yang enak untuk memberikan kalian makan, untuk memuliakan kalian, itu dalam perasaan saya. Itu dalam perasaan saya. Perasaan saya ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab, falamma baraka hadzal zabyu, maka manakala nyungkung ini si mayung pijan indana di sisi kita, sabbahtu nafsi, saya pun menyerupakan diri saya di Fir'aun. Saya melupakan diri saya dengan Fir'aun. Hina sa'alallah ta'ala, ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat dia mahunillah, bahwa dia agar dia mengalirkan air bersamanya akan Nil. Fa'adrahu, maka dia pun Allah mengalirkan air Nil makmu bersama. Abaki itu wasa'altuhu al-iqalat, maka saya menangis, lalu saya minta dari Allah Ta'ala al-iqalat supaya hilang seperti itu keramat itu, lima tamannya itu daripada apa yang saya inginkan. Wa atlaqtul zabiyah, dan saya bebaskan ini si kijang. Jadi ini kan Suhendi itu sampai sekarang tidak pernah ngesah. Setelah Sayyidina Umar dulu mengancam dia ketika Amr bin As mengirim surat, itu kan di dalam
Malik Syariah ada juga ceritanya itu. Salah satu daripada keramatan daripada Umar bin Khattab. Amr bin As yang pernah membangun sebuah menara sampai 1000 tukangnya mati, tidak jadi sampai sekarang menara itu di Mesir. Beliau yang mengirim surat bahwa Sungai Nil ini kalau tidak dikasih tumbal seorang gadis cantik, dia tidak akan bisa mengeluarkan air lagi, dia selalu kering. Dia kirim surat kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim surat kepada Sungai Nil itu. Jangan ancam Sungai Nil. Kalau kamu nekat sekali lagi, kalau tidak dikasih tumbal seorang gadis Mesir yang cantik, dilemparkan kepadamu, kalau tidak mengeluarkan air, di situ kau tahu nanti Umar bin Khattab akan diobah-abih dia oleh Umar bin Khattab. Akhirnya dibawa surat itu oleh Amr bin As, dilemparkan ke Sungai Nil. Sampai sekarang Sungai Nil itu 70 negara di air tidak pernah berturang air. Dan kedalamannya Sungai Nil itu bisa mencapai 40 meter. Sungai Nil yang sekarang di Ramses, kemudian di beberapa tempat menjadi tempat objek wisata para pemuda-pemuda Mesir pakai sampah itu. Sampah seperti kita kan dulu ke sekali melinting pakai sampah kalau di Batu Layar. Pada pulang dari Batu Layar untuk pergi Bintaro, naik sampah itu. Kalau Sungai Nil ini kan sedikit sekali. Kalau Sungai Nil itu puas orang sambil musik-musik di atas sampah untuk adakan rekreasi. Malam-malam terutama sekali pada bulan purnama itu orang-orang yang berdatangan dari jauh-jauh itu, orang-orang Cina juga banyak yang naik di situ untuk mencoba menikmati istilah kita tadi belancaran. Sampai 40. Bahkan di tengah-tengah Sungai Nil itu berapa tempat itu ada kampung Fir'aun. Kampung Fir'aun. Tetapi orang Mesir sangat pintar, sangat hemat dia untuk memakai air, terutama sekali air sawah. Dia tidak pakai irigasi, tapi dia pakai pipanisasi, pakai paralon untuk mengalirkan air ke sawah-sawah. Dan sangat-sangat hemat. Itu sebabnya orang Mesir tidak mau makan beras, karena beras itu kan dia sangat banyak butuh air. Maka dia tanam gandum supaya tidak banyak membutuhkan air. Akhirnya gandumnya dari pertaniannya supaya menghemat penggunaan itu air, karena dia sangat. Tetapi kalau ke rumah-rumah air itu sama dengan gas, kayak air ini, dan tidak pakai gas tabung-tabung seperti ini, kayak listrik. Jadi kayak listrik, gasnya kayak listrik. Kemudian sampai kan orang-orang Mesir itu rumahnya tidak seperti kita, pakai apartemen semua. Nah, kalau dia misalnya bikin rumah, dia punya 7 anak, nanti kalau anak pertama dia naikkan 1 tingkat, nanti terus sampai dia pelihara sapi pun kadang-kadang di lantai paling atas. Bahkan ada ceritakan ini seorang Mesir kan yang perempuannya yang galak-galak. Kalau suaminya sedikit-sedikit bunuh suaminya. Laki-laki yang Mesir itu kadang-kadang tidak cerewet, yang perempuan sangat cerewet. Pernah terjadi dia bunuh istrinya di lantai rumahnya paling atas. Kemudian dia cor istrinya, mungkin dikubur pakai cor-coran. Itu suaminya. Ambilkan pasir, kemudian diambilkan semen, dicor sudah. Ada yang tahu. Setelah lama-lama diselidiki semua diperiksa, tidak ditemukan, ternyata gitu tumpukan di atas lantai itu apa? Ternyata sudah kelihatan kerangka-kerangka di sana. Dan ini adalah Sungai Nil. Sungai Nil yang pernah dikuasai oleh Fir'aun, bahkan jadi alatnya untuk mempengaruhi rakyatnya supaya rakyatnya itu yakin bahwa dia sebagai Tuhan. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah yang mengalirkan air dari Sungai Nil yang kering kerontang itu.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa'ajrahu ma'ahu, maka Allah mengalirkan akan sungai Nil itu bersamanya. Kemudian fabaqitu wa sa'altu aliqalata mimma tamanaitu, maka beliau mengatakan saya menangis, saya minta supaya hilang perasaan daripada apa yang diinginkan ini. Artinya apa? Ini padahal dia tidak menginginkan keramatan ya. Yang diinginkan betul-betul adalah kambing untuk memuliakan tamunya, bukan kelihatan keramatnya. Dia hanya berangan-angan, bukan ingin untuk ada seekor kambing, tapi seandainya saya punya seekor kambing, saya sangat sembelihkan untuk memuliakan tamu saya ini di dalam perasaannya saja. Akhirnya diuji dia perasaannya itu dengan kehadiran seekor ini hari apa? Bayu itu kijang itu. Padahal kan sama seperti kambing, saya kambing sebelah dia. Tetapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia khawatir kalau ini nanti menjadi-jadi, membuat dirinya menjadi takabur dan ujub. Itu lihat orang saleh, apapun yang diinginkan selalu diberikan oleh Allah. Ini yang sangat berbahaya, sangat licin itu tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa yuka anna ba'dal abdala, dan diriwayatkan juga bahwa Wayuki, dan itu si hari apa si Majum Kijang itu bercerita, dia nanti bercerita si Kijang anak ba'dal abdal, bahwa sebagian daripada abdal, wali-wali abdal, qala litilmizin, dia berkata bagi seorang santri bintara mizi daripada santri-santrinya, Asyir Abu Madyan radhiyallahu anhu, ma baluna, ini kalau fa'ilnya bukan bagian tapi orang lain. Ma baluna la yu'tasu alaina syai'un. Nah, kalau fa'ilnya itu mayu atau apa? Dia mengatakan bagaimana kelakuan kita? La yu'tasu alaina syai'un. Artinya tidak memiliki kekerasan kemauan yang bersangatan pada diri kita. Wa yu'tasu alaihi akal umum, dan dia merasakan sangat bersangatan atasnya. Perkara yang sedikit saja dia rasakan sangat berat. Jadi maksudnya kan begini, kalau kita kaitkan dengan yang tadi itu, dia punya tamu sangat banyak dari sahabat-sahabatnya, tapi dia tidak punya apa-apa. Kemudian kedatangan seekor kijang itu, dia anggap ini merupakan suatu hal remeh sesungguhnya kalau dipandang dari segi pandangan orang biasa. Tetapi dia merasakan bahwa itu sangat berat. Ini ujian berat ini kan, yang akan bisa membuat saya menjadi orang yang ujub. Maka anda natamannya makom bersama bahwa kita ini menginginkan makom seperti itu. Wahwa la tamanna makomana, dan dia tidak menginginkan akan makom kita. Pabalaga dalika, maka sampailah hal yang demikian itu Syekh Abu Madyan kepada Syekh Abu Madyan, faqala, maka dia pun berkata, lahu kullahu, katakanlah baginya, tarakna muradana li muradihi, kami tinggalkan keinginan kami untuk keinginan Allah. Pokoknya apapun yang diinginkan Allah, di situ nanti keinginan saya berlaku. Saya akan lakukan apa yang diinginkan Allah. Tapi kalau saya sendiri tidak memiliki keinginan, saya sudah serahkan dia kepada keinginan dia. Dan diriwayatkan juga dari para sebagian orang-orang saleh, annahu kana yasiru fil badiyati, bahwasanya dia berjalan di sebuah lembah. Pantaha ila bi'rin, lalu dia tiba-tiba terhenti atau dia sampai ila bi'rin, pada sebuah sumur. Fa'idhal ma'u irtafa'a ila ra'sil bi'rin, maka tiba-tiba air sumur itu naik sampai di permukaan sumur, sampai mulut sumur itu dia naik. Ini juga keramatan, ujian dari Allah. Padahal sebelumnya air sumur ini sangat bawah, sangat rendah. Kalau tidak kita pakai tali yang besar, yang panjang untuk menjadi tali daripada timba, tidak bisa sampai.
Tapi kok tiba-tiba begitu dia sampai langsung dia meluap ini air sumur. Aqala, maka dia berkata, ana a'lamu annaka qadirun ala hal. Dia hitam Allah ya. Beliau itu mengatakan, ya Allah, saya ini tahu bahwa Engkau itu Maha Kuasa atas hal ini. Walakin la atiku, tapi saya sendiri tidak mampu. Kalau qabattali ba'dal a'rab, maka jikalau engkau genggamkan bagiku sebagian daripada orang-orang yang baru, dia syafa'ani syafa'atu, supaya dia menampar aku dengan tamparan-tamparan berkali-kali. Kemudian wa yuskini syurbata ma'in, lalu dia memberikan saya hanya satu kali seteguk minuman. Setelah dia menampar saya berkali-kali, lalu setelah dia menampar saya berkali-kali, baru dia berikan saya seteguk minuman hanya untuk membasahi tenggorokan. Karena aslamani, itu lebih selamat bagi saya daripada melihat air sumur ini tiba-tiba meledak sampai di permukaan tanpa saya minta. Itu saya tahu sebagai ujian, ya Allah, Kau Maha Kuasa itu. Jadi itu lebih saya syukuri tamparan mereka bertubi-tubi itu, lalu berikan saya seteguk air itu. Summa inni la a'lam, kemudian saya ini tidak tahu, anna dzalika rifqa laisa min jihati, apakah kelemah lembutan ini bukan dari jalan. Qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi, artinya gini, apa yang ia alami berupa itu luar biasaan air sumur yang boleh dibilang berpuluh-puluh tahun tidak bisa ditimba, tiba-tiba bila datang meledak. Apakah ini merupakan suatu kelemahan lembutan untuk menguji saya, atau mungkin datang dari orang lain yang menipu saya? Itu saya tidak tahu. Pokoknya sudah terlepas daripada itu. Kemudian qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi, nah ini beliau ini sering disebut-sebut namanya di kitab Nasrul Ibad. Mu'adz ar-Razi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kemarin dari mana. Idza ra'aita ar-rajula, apabila kau melihat seorang, baik laki-laki maupun perempuan, yusiru ilal ayat, dia menunjuk beberapa ayat, wal karamah, tanda-tanda dan keramatan-keramatan. Fatarikuhu tarikul abdal, maka jalannya adalah jalan daripada para wali abdal. Artinya tarekatnya itu tarekat wali abdal. Sudah sampai makamnya ke situ lah. Wa idza ra'aitahu, dan apabila kau melihat dia, yushiru ilal alati, dia memberikan isyarat kepada alat-alat, wa naghamat, dan kepada nyanyian-nyanyian. Fatarikuhu tarikul mahabbah, maka jalan itu dikatakannya tarikul mahabbah, jalan mahabbah. Artinya begini, kalau kalian pada melihat orang semacam ini rupa kekeramatannya, maka yakin bahwa itu adalah tingkatnya masih sampai kepada tarikul mahabbah, sudah makamnya pada mahabbah. Wa huwa a'lam minal ladzi qabla. Kepada para guru yang kena undangan di pasukan, coba dihadiri supaya kalian sepi nanti secara beliau, silakan supaya ada yang hadiri. Kita yang lain lanjutkan pengajian sampai jam 6:15. Jadi, dan apabila kau melihat akan dia memberikan isyarat kepada zikir, pada zikir, kalau tali itu kepada suatu alat yang bisa menampakkan satu keramatan. Wa yakunu qalbuhu mu'allaqan bidzikri, dan dia hatinya itu justru dia bertaut terus dengan zikir. Kalau dia tidak zikir sebentar, dia merasa sangat rugi. Dia sangat rugi. Alladzi dzukira, orang yang disebut fatarikuhu
artinya bizikrillah dzikran, yaitu dengan jalan orang yang telah disebut tarikul arifin, maka tarekatnya jalan itu ini tarekat orang-orang yang arifin. Wa huwa a'la darajatan, dan dia adalah paling tinggi derajat min jami'il ahwal, daripada semua kelakuan-kelakuan, daripada semua keadaan maksudnya. Artinya gini, kalau kita bicara dari sisi tasawuf dan tarekat, maka makom yang dicapai sampai pada makom arifin inilah termasuk paling tinggi. Berarti kalau muhibbin masih di bawah arifin. Muhibbin. Karena kalau muhibbin ini masih diperlihatkan keistimewaannya dalam bentuk karamat. Sehingga bisa saja sewaktu-waktu keramatan ini membuat dia sibuk, akhirnya lupa kepada Allah. Nah, adapun yang merasa rugi kalau dia tidak zikir ini adalah merupakan suatu yang bukti bahwa beliau itu sampai pada maqam arifin. Jadi orang yang tidak pernah lupa pada zikir, kalau dia lupa sebentar, dia rugi. Sangat rugi. Waqala Abu Yazid radhiyallahu anhu, berkata Abu Yazid mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, kuntu fi bidayati, adalah aku di permulaan saya, yuridil haqqu ta'ala al-ayati, memperlihatkan akan aku oleh Allah Subhanahu wa taala akan tanda-tanda wal karamatan, keramat-keramatan. Alam al-tafid ilaiha, saya tidak menengok padanya. Artinya tidak terjadi keramatan pada dirinya itu, dia tidak mau peduli. Karena sebenarnya dia takut. Kalau hal itu membuat dia menjadi masbul, hatinya bukan untuk sanjungan-sanjungan orang, akhirnya menjadi ujub. Dia menjadi ujub. Nah, jadi saya berpaling pada yang memperhatikan itu. Tidak peduli sudah. Alam ra'ani kadzalik, maka manakala dia memperlihatkan kepadaku seperti itu, ja'alani, dia menjadikan bagiku ila ma'rifatihi sabila, kepada ma'rifatnya suatu jalan, sampai kepada makom ma'rifat maksudnya. Ketika dia tidak menghiraukan keramat itu, justru Allah memberikan dia jalan untuk sampai kepada makom arifin. Nah, ini sebabnya la yastaghfirul wirda illa jahulun. Tidak ada yang menghina akan wirid itu kecuali orang yang bodoh. Ini kalau sudah jahul itu sedang mengarahkan. Tidak jamak-jamak jahil. Berarti ingat pada baluk kita itu, baluk yang berkotor, berkotor. Dia dengan sangat takzim kepada kakaknya, Tanjung Halu. Tahu nih baluk itu, kita ribulan, jauh berotot keselamatan. Ya, beliau ini selalu akan berotot-berotot, bersusun-susun ya. Karena dia berotot-berotot, blok. Nah, jadi tahapan tingkatan semacam itu jauh. Dia bertingkat-tingkat dari murakab. Al-waridu yujadu fid daril akhirah. Orang yang datang ke Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan nanti di negeri akhirat. Wal wirdu yantawi bil iwai hadidar. Sedangkan wirid itu akan habis, dia akan hilang dengan hilangnya negeri ini, dunia maksudnya. Akan habis wirid itu dengan habisnya bumi, alam dunia. Sedangkan Allah tidak habis. Allah kita akan temukan di akhirat. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat dia secara zati di dunia, karena Allah sudah menyatakan di dalam surat Al-An'am itu kan mengatakan apa katanya? La yudrikul absar wa yudrikul absar wa yudrikul fadli. Di bumi tidak ada orang yang bisa melihat Allah dengan mata kepala, tapi kalau di surga bisa melihat dengan mata kepala. Allah memperlihatkan dirinya di bumi hanya dengan memperlihatkan tanda-tandanya, ayat kauliyah dan ayat kauliyah. Kemudian wa aula ma yuqtana bihi ma la yakhlaqu ma la yakhliqu,
dan paling utama yang diperhatikan dengannya malayah itu adalah sesuatu yang tidak bisa habis. Itu yang harus diperhatikan, yang tidak akan hilang. Dunia ini hilang, wirid itu akan hilang. Malayah itu wujuduhu, yaitu apa yang tidak hilang keberadaannya, itu Allah. Al-wirdu wa talibuhu minka. Wirid itu adalah dia, Allah, yang meminta dia darimu. Maksudnya begini, dikasih tahu kita oleh beliau, wirid itu tidak akan sampai ke dalam hari akhirat, dia akan habis. Artinya kalau kamu nyesel, kenapa saya tidak wirid dulu waktu hidup di dunia? Kamu tidak akan diberikan di dunia. Nah itu katanya. Apa di akhirat? Karena dia begitu habis dunia, habis wirid. Kalau Allah tidak akan pernah habis. Kau bisa melihat dia di akhirat. Tapi kalau wirid, ketika kau menyesal, ketika diperlihatkan wiridnya terlalu sedikit, kau akan menyesal. Nah oleh sebab itu, wirid itu adalah yang diminta oleh Allah dari kita. Wal waridu anta talibuhu minhu. Sedangkan warid, Allah, karunia Allah maksudnya. Anta talibuhu minhu. Engkau yang mencarinya daripada Allah, kau yang mintanya dari Allah. Wa aina, ini perbandingan. Aina ma huwa talibuhu minka. Di mana posisi apa yang Allah tuntut dari pada engkau, mimma huwa matlabuka minhu, daripada apa yang dia kau minta daripadanya. Artinya kalau dibandingkan permintaan Allah dari kita dengan permintaan kita dari Allah, karunia Allah itu yang kita minta, sedangkan wirid kita itu yang diminta oleh Allah, itu yang dituntut. Artinya Allah menuntut kita untuk wirid. Kemudian wirid ini kalau dibandingkan dengan karunia Allah betapapun besarnya berupa dunia, maka tidak akan pernah bisa akan menandingi apa yang diminta Allah dari kita. Al-wirdu, wirid, ibaratan amma yaktu bikasbin abdi. Ialah suatu ibarat daripada apa yang terjadi dengan usaha hamba, min ibadatin zahiratin, daripada ibadah-ibadah yang zahir, atau batinatin, daripada ibadah-ibadah yang batin. Wal waridu, sedangkan karunia, huwal ladzi, yaitu sesuatu yang yaitu ala batinil abdi, yang datang atas batin hamba, min laqaika, daripada kelembutan-kelembutan, wa anwarin, daripada sinar-sinar, payan syaihu biha sadruhu, akan menjadi lapang dengannya oleh hatinya, wa yastadiru biha qalbuhu, dan menjadi terang benderang dengannya oleh hatinya, wasiruhu, dan sirnya. Fal wirdu, maka wirid itu ma minal abdi bil haqqi ta'ala, yaitu adalah apa yang datang dari hamba menuju Allah Ta'ala, min muamalatin, daripada muamalah. Ini kan menandakan bahwa sebesar apapun tingkat kesufian daripada sufi yang hakikat, yang sebenarnya, tidak pernah menafikan muamalah. Muamalah itu tetap, karena dia merupakan suatu ritual. Sehingga walaupun kita mencari rezeki, itu juga adalah ritual, bernilai ibadah. Apapun profesi yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki Allah, menjadi bekal kita beribadah, menjadi bekal daripada anak dan istri kita, itu bernilai ibadah. Wa ubudiyatin, dan ubudiyah, yaitu daripada sifat-sifat ubudiyah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, yaitu muamalah dan ubudiyah. Kalau muamalah ini berarti adalah untuk membuktikan sifat kita sebagai abdullah, sedangkan ubudiyah itu sebagai khalifatullah, ya. Sedangkan ubudiyah itu untuk membuktikan bahwa diri kita menjadi abdullah. Karena itu dikatakan oleh Allah, inna kana khalaqna mengatakan itu,
Jadi ini jadi Nabi Khalifah namanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dua fungsi utama, muamalah dan ubudiyah, ibadah. Jadi tugas Khalifatullah itu adalah muamalah, kemudian tugas Abidullah itu ibadah. Wal waridu, dan sedangkan warid itu karunia daripada Allah, ma minal haqqi subhanahu lil abdi, yaitu adalah karunia yang datang daripada Allah yang masuki dia untuk hamba, min lutfin daripada kelembutan, wa karamatin dan daripada karamah. Wal wirdu ahaqqu ma ya'tani bil abdi, sedangkan wirid itu paling pantas apa yang dia perhatikan dengannya oleh seorang hamba. Wa yura'ihi, dan dia pelihara itu wirid, itu yang paling utama untuk dipelihara. Jadi wirid ini bukan berarti secara lisan saja. Salat yang kita lakukan itu juga wirid, termasuk berusaha sekali wirid. Seperti kita yang ada ini berbeda-beda ba'isyahnya diberikan oleh Allah, itu juga wirid. Jangan katakan wirid itu hanya rutinitas zikir, istighfar, selawat, taukalah, baca Al-Quran. Kita cari rezeki juga wirid. Kayak wirid itu yang dituntut oleh Allah dari kita. Tetapi jangan sampai seperti yang dikatakan pada hikmah terdahulu yang kita sebut kemarin itu. Jangan sampai sesuatu yang dijamin itu kita usahakan mati-matian menyebabkan kita menjadi terlena untuk melakukan apa yang dituntut, maka itu sebagai dalilun ala intimasi qalbika kata Allah, yaitu menjadi dalil atas butanya mata hatimu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya kalau begitu bagaimana kita manage hati kita agar muamalah yang berupa usaha, jadi pedagang, jadi petani, jadi pegawai, jadi sopir, jadi apa saja, kita manage dia supaya bernilai ibadah. Jadilah dia wirid. Jadi dia wirid. Coba bayangkan Abdul Rahman bin Auf, 10 al-mubassarun dan kemudian Nabi Isa, itu semuanya wiridnya itu bukan hanya dalam bentuk ritual mulut, tetapi adalah banyak yang bertijarah. Nah ini kadang-kadang salah diartikan oleh orang sehingga dia langsung kepada makom tajrid. Apakah Abdurrahman bin Auf tidak dikatakan tajrid? Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Mas'ud, Utsman bin Mas'ud dan semuanya yang al-mubasysyirun bil jannah ini. Wal waridu, sedangkan al-warid itu ma min al-haqq subhanahu wa ta'ala lil abdi di dalam surga supaya jangan kita menyesal. La yakun illa biha, tidak terjadi itu wirid kecuali di negeri ini, maksudnya di dunia. Fahuwa munqati'un bi qita'ha, maka dia itu sendiri menjadi terputus dengan putusnya dunia ini. Karena dunianya kan habis, maka habis masa kita berdiri. Wa qalan di padanya, dan yang dia jadi binasa dengan binasanya ini alam dunia. Fayam bagi lil abdi, maka sebaiknya bagi seorang hamba ayastaghfira minal aurat,